Baik Sobat Struktur, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk membedah lebih lanjut SNI Gempa Indonesia yang terbaru nomor 1726 tahun 2019. Kali ini saya akan mengulas bagaimana metode ataupun cara-cara untuk membuat, menyusun, mengkonstruksi respon spektrum gempa rencana berdasarkan SNI gempa yang terbaru. Nah, sebelumnya kita akan pahami terlebih dahulu metode-metode analisis untuk menentukan beban gempa yang lazim digunakan oleh para perencana struktur. Yang pertama adalah metode yang paling sederhana, simple, sudah sering juga kita gunakan juga adalah metode analisis statik ekivalen. Jadi beban gempa merupakan beban gempa statik yang didasarkan pada mode pertama. Kemudian selain ada metode statik, ada juga analisis secara dinamik, ada dua macam, menggunakan model analisis, kemudian juga menggunakan direct time history analysis atau analisis riwayat waktu dari gempa. Selain yang linear, ada juga porsi untuk analisis secara non-linear statik, dan non-linear dynamic. Untuk non-linear statik yang sudah kerap juga dilakukan ataupun dilaksanakan oleh para perencana struktur adalah yang sering dikenal dengan metode pushover analysis ataupun analisis spektrum capacity sesuai dengan ATC 40 ataupun PEMA 440. Nah, ini adalah beberapa metode analisis gempa untuk struktur. Yang akan kita bahas nanti secara lebih dalam adalah metode statik ekivalen dan metode dynamic dengan cara model analisis. Nah, kita lanjutkan. Ini sudah pernah saya tayangkan di video sebelumnya tentang peta zonasi gempa Indonesia. Jadi berdasarkan SNI gempa yang terbaru, SNI ini mengadopsi peta gempa tahun 2017. Ini adalah peta PGA, peak ground acceleration, untuk probability 2% dalam 50 tahun, atau artinya ini adalah gempa rencana 2500 tahunan periode ulangnya. Ini adalah peta PGA dari SNI tahun 2019. Nah, biasanya peta ini selalu dilengkapi dengan dua peta lainnya, yaitu yang disebut peta SS, yaitu adalah gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget atau MCIR untuk spektrum respon 0,2 detik atau spektrum respon periode pendek. Di peta ini disusun berdasarkan redaman 5%. Selain peta SS, ada juga peta S1, yaitu peta gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget MCIR untuk spektrum respon 1 detik. Jadi kalau yang SS tadi 0,2 detik, yang S1 adalah spektrum respon acceleration untuk 1 detik. Semuanya keduanya adalah dibuat berdasarkan redaman kritis 5%. Nah, peta SS dan S1 ini yang akan cukup sering kita gunakan untuk menyusun respon spektrum gempa rencana yang akan kita pakai. Nah, dari kedua peta tersebut, peta SS dan S1, saya coba tampilkan beberapa kota besar di Indonesia yang bisa kita ambil nilai SS dan S1-nya. Di sini ada kota Bandung, Jakarta, Jogja, Padang, Semarang, Denpasar. Hanya beberapa saja yang saya tampilkan untuk nilai SS S1 sebagai contoh. Nah, kita lanjutkan. Secara konsep demikian, di bagian tanah ini mengalami percepatan gempa. Katakan percepatan gempa demikian. Percepatan ini punya nilai percepatan maksimum. Nah, sebagai contoh di sini adalah L sentro, maka PGA-nya adalah 0,349 G. Adanya ada di titik ini. Jadi 0,349 kali percepatan gravitasi, kalau dihitung sekitar 3,4-3,5. Nah, dari PGA yang terjadi ini kemudian dibuatlah respon spektrum. Respon spektrum, kalau kita lihat kembali di video sebelumnya tentang bahasan respon spektrum, ada respon spektrum deformasi, respon spektrum percepatan, respon spektrum kecepatan. Nah, untuk mendapatkan nilai SS dan S1 ini diambil dari respon spektrum percepatan.
Jadi SS adalah spektrum percepatan saat 0,2 detik, dan kalau S1 adalah respons spektrum percepatan saat 1 detik. Ini adalah tadi yang disebut dengan peta MCER, periode pendek 0,2 detik dan periode 1 detik. Nah, nilai SS dan S1 ini terjadi di bagian lapisan batuan di sini. Nah, lapisan di dalam tanah ini harus dirambatkan gelombangnya ke permukaan, ke ground surface, dengan cara dikalikan dengan koefisien FA dan FV. Jadi SS dikalikan dengan FA, S1 dikalikan dengan FV, sehingga jadilah spektrum percepatan di ground surface atau di permukaan tanah, yaitu yang sering disebut dengan istilah SMS, FA dikali SS, dan SM1 FV dikali S1. Jadi demikian asal usulnya dari PGA, kemudian menjadi SS dan S1 yang ada di dalam lapisan tanah. Gelombang gempa ini harus dirambatkan ke permukaan dengan menggunakan faktor pengali FA dan FV. Nah, semuanya menggunakan periode ulang 2500 tahunan. Nah, kurang lebih adalah spektrum responnya seperti ini. Tadi ini adalah SMS dan SM1 yang mencapai di permukaan tanah, ground surface. Nilai ini harus direduksi sebesar 2/3 dikali 2/3, sehingga responnya menjadi yang biru ini untuk menjadi gempa rencana. Nah, gempa rencana ini masih harus direduksi kembali dengan faktor R per IE, faktor keutamaan atau IE, dan R adalah faktor daktilitas struktur. Nah, sehingga pada aktualnya beban gempa yang harus dipikul adalah yang hijau ini. Demikian kira-kira konsep respons spektrumnya. Kita lanjutkan. Nah, untuk membuat respons spektrum gempa rencana, ada beberapa tahap yang harus kita lewati, harus kita tentukan. Yang pertama adalah menentukan kelas situsnya. Kelas situs ini adalah tergantung dari jenis atau kriteria dari lapisan tanah di mana proyek kita akan berdiri. Di SNI ini ada 6 kelas situs: SA untuk batuan keras, SB batuan, kemudian SE tanah lunak, dan SF tanah khusus yang mungkin membutuhkan analisis ataupun penyelidikan lapangan yang lebih detail. Nah, ini adalah kriteria-kriteria. Sebagai contoh, ada 3 macam kriteria untuk ditentukan sebagai kelas situsnya. Misalnya berdasarkan nilai NSPT, atau berdasarkan nilai kuat geser tanahnya, atau berdasarkan cepat lambat gelombang. Nah, tahap pertama adalah menentukan kelas situs terlebih dahulu. Apabila tidak diketahui data, biasanya kita lebih aman untuk mengambil kelas situs kita adalah berupa tanah lunak. Nah, setelah menentukan kelas situs, kita harus menentukan koefisien situsnya. Dari mana caranya? Dari berdasarkan kelas situsnya serta berdasarkan nilai SS. Jadi ada koefisien situs, ada FA dan FV seperti yang saya tampilkan di slide sebelumnya. Ada nilai FA dan FV yang berfungsi untuk merambatkan gelombang gempa ke permukaan. Nah, nilai FA dan FV diperoleh dengan cara demikian. Nilai FA berdasarkan kelas situs dan nilai SS. Nah, seperti ini. Kemudian nilai FV berdasarkan kelas situs dan nilai S1. Nah, selanjutnya kita menghitung SMS dan SM1. Nilai FA dan FV selanjutnya dipakai untuk menghitung SMS dan SM1. Jadi SMS ini adalah hasil kali dari FA dengan SS, sedangkan SM1 adalah hasil kali FV dengan S1. Nah, setelah SMS dan SM1 kita dapatkan, kita baru menghitung SDS dan SD1, yaitu dari 2/3 kali SMS dan 2/3 kali SM1. Nah, sehingga setelah kita mendapatkan SDS dan SD1, maka kita baru bisa mengkonstruksi respons spektrum gempa rencana kita yang kurang lebih bentuknya demikian. Jadi ini ada beberapa titik, ada titik T0, titik TS, titik 1 detik, dan titik TL untuk periode panjang. Nah, untuk T0 ditentukan berdasarkan rumus ini. T0 sama dengan 0,2 kali SD1 dibagi SDS,
sedangkan TS sama dengan SD1 dibagi SDS. Nah, titik 0 untuk periode 0 adalah 0,4 SDS, puncak di sini adalah SDS, kemudian di bagian miring ini adalah persamaannya SD1 dibagi T. Kemudian untuk berbagai periode panjang, spektral percepatannya adalah SD1 dikali TL dibagi T kuadrat. Nah, TL atau periode panjang ditentukan berdasarkan peta yang terdapat dalam lampiran SNI. Di sini saya ambil beberapa kota besar dengan TL-nya. Jadi untuk Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, Jakarta, Jogja, Padang, dan Aceh TL-nya adalah 20 detik, Denpasar 12 detik, Makassar 15 detik. Untuk data TL yang lebih lengkap bisa dilihat di lampiran SNI Gempa 2019. Nah, kemudian kita lihat bagaimana contoh bagaimana membuat respon spektrum percepatan untuk kota Jakarta. Jadi sebagai studi kasus kita ambil kota Jakarta. Kelas situsnya diperoleh ataupun didapat dari data NSPT setelah dilakukan pengujian di lapangan. Jadi nilai NSPT diketahui di sini ada 5 lapis tanah dengan nilai NSPT-nya. Nah, bagaimana cara membentuk respon spektrum gempanya? Nah, menentukan kelas situs terlebih dahulu. Untuk menentukan jumlah lapisan tanah dalam peraturan SNI tersebut disyaratkan bahwa hanya 30 meter lapisan tanah pertama saja yang dipertimbangkan untuk menentukan jenis tanahnya. Sehingga kalau 30 meter berarti kalau kita cek 5 tambah 7 12 tambah 8 20 tambah 10 30, maka hanya 4 lapisan saja yang kita pertimbangkan untuk menentukan nilai rata NSPT. Nah, sehingga jumlah kedalaman lapisan tanahnya tadi adalah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 10 sama dengan 30 meter. Nah, kemudian kita juga menghitung rasio kedalaman dengan NSPT-nya. Nah, sebagai contoh untuk lapisan tanah pertama 5 meter, NSPT-nya 15. Sehingga kita tuliskan 5 per 15, dalamnya 7, NSPT 5, kedalaman 8, NSPT 30, kedalaman 10, NSPT 45. Sehingga total D per NI-nya adalah 2,22. Nah, N rata adalah rasio antara sigma kedalaman lapisan dengan jumlah rasio kedalaman per NSPT-nya. Sehingga adalah ini sama dengan 30 bagi 2,2, dapatkan hasil 13,5. Nah, kalau kita lihat dari tabel untuk kelas situs tadi, NSPT kita kurang dari 15, sehingga ini termasuk kategori tanah lunak. Nah, kita sudah punya kelas situsnya adalah tanah lunak SE. Nah, kita lanjutkan kembali. Kita sudah punya data tadi SS dan S1 Kota Jakarta di awal presentasi saya tadi. Untuk Kota Jakarta, SS adalah 0,795310, S1-nya adalah 0,398855. Nah, kemudian kita berdasarkan SS dan S1 serta kelas situs SE, kita bisa menghitung atau menentukan nilai FA. Nah, FA kita lihat dari tabel ini. Kelas situs SE, SS kita ada di 0,79, artinya ada di sela ini. Ada di antara 0,75 dan 1. Sehingga mau tidak mau kita lakukan interpolasi linier untuk mendapatkan nilai FA kita. Nah, contoh ada di sini. Untuk nilai FA kita bisa hitung didapatkan 1,263752. Ini didapatkan dari interpolasi linier antara 0,75 dan 1. Nah, setelah FA didapatkan, kita menghitung FP dengan tabel yang kedua untuk FP. Sama juga ini harus kita interpolasi karena FP S1 kita terletak di 0,398855. Artinya ada di antara 0,3 dan 0,4. Nah, kita lakukan interpolasi, maka kita dapatkan FP sebesarnya adalah 2,40458. Nah, setelah mendapatkan FA dan FP, maka kita selanjutnya menghitung SMS dan SM1. SMS sama dengan FA dikali SS, SM1 sama dengan FP dikali S1. Nah, kalau kita kalikan, maka kita dapatkan nilai SMS dan SM1. Setelah SMS dan SM1 kita dapatkan, kita bisa menghitung SDS dan SD1.
2/3 SMS dan 2/3 SM1. Nah, kalau kita hitung, maka nilai SDS adalah 0,67, nilai SD1 adalah 0,639. Nah, sehingga kalau kita rekap, kita dapatkan besaran semacam ini. SS, S1, FA, FV, SMS, SM1, SDS, SD1. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung T0, 0,2 SD1 per SDS, T0-nya ada di sekian detik, TS-nya adalah SD1 per SDS, ada di 0,95 detik, kemudian T periode panjang adalah 20 detik untuk kota Jakarta. Nah, kemudian kita bisa menghitung ataupun mengkonstruksi gambar respons spektrum untuk kota Jakarta, khususnya untuk kelas situs yang tanah lunak. Nah, bagaimana cara menggambarkan grafik ini? Saya sudah mencoba membuat aplikasi di Excel. Kita lihat dahulu. Nah, berdasarkan nilai-nilai ini kita inputkan nilainya di Excel yang sudah disiapkan. Jadi Excelnya seperti ini. Nah, kita inputkan nilai SS 0,795310, lalu S1-nya adalah 0,398855, FA-nya sudah kita hitung tadi 1,263.752, lalu FV adalah 2,404580. Nah, otomatis menghitung SM1, SDS, SD1, T0 dan TS. Nah, setelah itu kita bikin grafik. Kita buat titik 0, kita buat T0, kita buat TS. Nah, T0 adalah 0,4 SDS. Jadi kita lihat panduan ini tadi. T0 adalah 0,4 SDS, kemudian saat T0 dia SDS, saat TS dia SDS, kemudian saat 1 dia SD1. Berdasarkan data tersebut kita plot grafik. Ini adalah 0, jadi 0,4 SDS, lalu ini adalah posisi T0 sama dengan SDS, ini adalah posisi TS berarti sama dengan SDS, kemudian saat dia 1 sama dengan SD1. Nah, setelah kita dapatkan untuk periode berikutnya kita inputkan, ini terserah kita mau peningkatannya setiap berapa detik. Sebagai contoh di sini saya setengah detik, kemudian 1 detik dan seterusnya. Tinggal kita copy di sini persamaannya untuk bagian yang lengkung di sini SD1 per T. Nah, kemudian untuk periode panjang kita hitung periode panjang dan seterusnya. Maka kita dapatkan grafik kurang lebih respons spektrumnya demikian. Nah, ini adalah respons spektrumnya seperti ini yang kita dapatkan. Nah, demikian untuk menyusun respons spektrum gempa rencana untuk kota Jakarta untuk kelas situs tanah lunak. Nah, selain menggunakan cara tadi secara manual, kita bersyukur bahwa Puskim sudah meluncurkan aplikasi untuk menghitung respons spektrum berdasarkan SNI 2019. Jadi kalau kita masuk ke webnya Puskim, litbang.pu.go.id, maka kita lihat ini diluncurkan tanggal 10 April 2020. Jadi kita berterima kasih kepada Puskim di tengah bencana COVID ini. Puskim meluncurkan aplikasi yang sudah ditunggu-tunggu oleh para perencana struktur. Jadi kita bisa akses langsung lewat website, kita bisa download aplikasinya untuk desktop. Jadi kita bisa klik di sini dan download. Dan kalau setelah kita download, kita jalankan di komputer kita. Nah, maka kurang lebih tampilannya semacam ini. Kita cek untuk lokasinya, lokasi Jakarta tadi. Kita cek Jakarta. Nah,
Jakarta sudah dapat. Kemudian kita set tanahnya tanah lunak, sudah tanah lunak. Kemudian kita hitung. Nah, kita hitung, kemudian kita cari grafik respons spektrumnya. Nah, kita cari, nah maka akan tampil semacam ini. Untuk tanah lunak, grafik kita yang merah, nah, semacam ini. Nah, kemudian hasilnya, ini hasilnya adalah tadi. Kalau kita lihat dengan yang kita hitung tadi sama persis hasilnya. Kita cek untuk nilai FA-nya 2,404. Maka di sini juga FP-nya 2,404, FA-nya 1,26. Nah, kita lihat FA-nya 1,26, FP 2,404. Ini sudah cocok. Kemudian SDS dan SD1 juga sama, T0 dan TS-nya juga sama. Maka grafiknya tadi mirip sekali dengan yang kita buat. Nah, demikian yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini, bagaimana membuat respons spektrum gempa rencana dari SNI Gempa Indonesia yang terbaru tahun 2019. Sekian dan terima kasih.